Kami lewat terus saja, rupanya kami udah jadi sasaran untuk ditembak waktu itu. Kalau soal kehidupan saya itu dari sejak 89 saya beranjak ke Banda Aceh, saya kuliah di Fakultas Dakwah. Jurusan dulu jurusannya dakwah penyiaran, penerangan dan penyiaran. Sekarang dijadikan dakwah komunikasi, udah berubah. Sejak di kampus saya aktif di organisasi mahasiswa, mulai dari ketua unit, ketua jurusan, sampai terakhir ketua senat mahasiswa tahun 92-93. Kemudian di organisasi ekstrakurikuler saya aktif di HMI, mulai dari komisariat, di cabang, dan di Batku Aceh. Batku Aceh 92-94. Setelah itu saya aktif di Kemarkoskoro tahun 95-98, juga di KNPI. Tapi saya juga aktif di LSM. Di LSM pernah menjadi ketua presidium LSM Forum LSM Aceh, kemudian juga sebagai direktur Yayasan Pugat. Setelah itu saya keluar dari LSM di 98, saya gabung di media. Kemudian setelah masuk media saya di Suara Marwan Jakarta. Sejak di Suara Marwan saya aktif di jurnalistik. Banyak pengalaman di sini, malah pengalaman yang kadang-kadang pada saat Aceh menggembara konflik ini, kita kadang-kadang tidak bisa mempercayai sama siapapun terhadap teman, termasuk posisi kita, apalagi pada masa itu handphone nggak ada, semua nggak ada, kita hidupnya. Dan waktu itu kita kirim berita itu lewat fax, lewat fax kita ketik dengan mesin ketik, kemudian kita fax, kita kirim situ. Berita-berita yang kita sajikan itu yang malam, kadang-kadang kita dalam meliput suatu peristiwa itu betul-betul mengandalkan insting deh. Jadi menurut kita ini lokasi ini aman, bisa kita masuk, lokasi ini nggak aman, dan kita nggak masuk. Malah ada yang cerita menarik pada saat penggerebekan pada saat itu, kalau istilah di TNI itu penggerebekan GAM di sebuah kawasan di di hutan. Saat kami bersama dengan teman-teman itu, jadi penunjuk jalan itu dari panasnya debu itu kita lihat, oh debu ini agak panas sih, kayaknya barusan lewat mobil ini kita penunjuk itu kadang-kadang dari segi itu. Jadi kalau jadi jurnalis pada masa itu memang betul-betul dihadapkan dengan berbagai persoalan, dan persoalan itu yang kadang-kadang ya dalam menyelesaikan masalah itu ya kita sendiri, tidak ada bisa minta bantuan pada siapapun. Juga menjadi jurnalis pada masa konflik itu juga kita di bawah tekanan secara psikologi, bukan secara fisik ya. Psikologi kita dalam memberikan laporan-laporan itu, yang kadang-kadang laporan itu tidak selancar seperti yang terjadi sekarang. Pada masa konflik kami juga diberikan pendidikan oleh teman-teman, karena saya waktu itu gabung dengan Aliansi Jurnalis Independen. Saya pernah mengikuti pendidikan khusus liputan perang, termasuk bagaimana penyelamatan diri ketika berada kita di tengah hutan, misalnya ketika kita dalam ancaman. Nah itu semuanya ada. Ketika kita mengenal benda-benda yang berbahaya juga dilatih itu semuanya. Kalau di media tempat saya bekerja di PT Interaksi Utama di Suara Marwan Jakarta, waktu itu memang itu lebih diberikan skill tentang jurnalistiknya. Saya ikut pendidikan di LPDS itu selama 9 bulan, itu khusus. Jadi waktu itu menjadi wartawan itu tidak segampang seperti sekarang. Kalau dulu itu yang pertama ada proses magang, setelah itu proses pendidikan, baru itu. Jadi ketika kita menjadi wartawan itu nggak langsung mendapat SK jadi wartawan. Ada proses wartawan magang namanya. Kemudian setelah magang itu dikasih pendidikan, setelah pendidikan itu baru dapat SK menjadi wartawan. Kalau konflik itu di Aceh, pernah di Poso, pernah di Papua waktu itu.
Yang menariknya kalau di Aceh ini, kita dalam meliput itu kita tidak mengenal siapa kawan, siapa lawan, kita nggak kenal di sini. Dan kita di sini betul-betul dituntut ekstra hati-hati dalam melakukan liputan itu. Tapi kalau misalnya di Poso, kita bisa melihat ini kelompok putih, kelompok merah. Kita bisa membedakan. Oh, kalau kelompok ini kita harus begini hadapi, kalau kelompok ini kita harus ini. Kalau di Aceh itu nggak bisa. Misalnya kita duduk di warung kopi, semua orang itu patut kita curiga bahwa tidak semua informasi itu langsung kita percaya. Makanya setiap informasi itu kita dituntut check and recheck, cross check itu betul-betul dituntut. Dan kita dalam membuat laporan itu juga tidak sembarangan membuat laporan. Dan kita juga waktu itu sering juga menyamat, misalnya kita melakukan liputan di suatu tempat, kalau misalnya kita bawa nama wartawan tidak aman, nah kita bawa nama lain gitu ya. Tetapi yang penting informasi itu kita dapatkan, dan setiap informasi itu waktu itu memang sering kali kita dapatkan informasi lewat telepon, lewat dari kelompok-kelompok tertentu, dan setiap informasi itu kita cross check. Dan saya waktu itu memang berteman dengan siapapun, mulai dari tukang parkir dengan tukang kebun, petani dan sebagainya, itu dalam rangka mendapatkan informasi. Apalagi saya ini di Aceh, ruang lingkup liputan itu suku Aceh. Jadi kita juga punya nomor kontak semuanya, mulai Dandim, dari Ramil sampai ke Korem, ke Kodam. Di Polres juga itu, dari Polsek sampai itu. Di GAM juga seperti itu, dari anggota lapangan sampai panglimanya gitu. Jadi itu. Banyak pengalaman kalau kita bicara tentang kalau personal itu. Misalnya yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita masuk ke sebuah hutan yang kita sama sekali tidak tahu bagaimana medan di situ. Jadi penunjuk jalan itu adalah ranting-ranting kayu yang jatuh itu menjadi penunjuk jalan. Kemudian kita sensitif dalam mencium sesuatu itu. Jadi termasuk mencium debu itu yang pengalaman yang saya paling ingat itu saya waktu itu dalam mobil itu ada saya, ada Mukhtar SCTV, ada Yayan, ada Fendi, ada sekitar 5 kami dalam mobil itu. Jadi penunjuk jalan terakhir itu cium debu itu pengalaman yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat liputan perang di kawasan Aceh Timur waktu itu, ketika kita tiarap itu, saat tiarap itu kita ada ada bau tai kucing. Tai kucing ternyata di sepatu teman di depan itu. Jadi itu, cuman kita waktu itu ya rasa bau itu juga malah kita tahan karena dalam posisi tiarap gitu kan. Ya itu kalau yang pengalaman yang kedua. Kemudian pengalaman yang ketiga itu saat saya di Losmawe. Di Losmawe saya dari terminal Losmawe, terminal Labi-Labi mau ke terminal besar. Di Cunda itu ada beberapa pos itu. Ada beberapa pos itu, kemudian kami diperiksa. Udah diperiksa, rupanya di situ ada tulisan, tidak boleh lewat ini. Kemudian ada yang lewat, kami lewat terus saja. Rupanya kami udah jadi sasaran untuk ditembak waktu itu. Tapi kami tidak ditembak. Yang ada disuruh lemparkan tas. Ketika dilemparkan tas itu, kemudian kami dijemput oleh pasukan TNI waktu itu, dibawa ke pos. Pada saat dibawa ke pos itu, saya melihat teman saya ini, kami berdua, celananya udah basah, pakai kencing. Jadi itu juga ini ya. Jadi sampai saya pikir segitunya. Nah, saya waktu itu pasrah aja tapi setelah diperiksa kan, dan mereka tahu saya sebagai jurnalis, saya dilepas dan bersama teman itu. Tapi teman saya sampai itu kencing-kencing seperti itu. Kalau saya melihat memang kalau sekarang ini kebanyakan berita wartawan rilis, wartawan buat rilis itu kadang-kadang setiap informasi itu tidak ada cross check, dan itu bahaya itu. Dan berita-berita hoax itu saya pikir itu secara undang-undang juga tidak dibenarkan, secara kode etik jurnalistik juga tidak dibenarkan. Kalau saya menyarankan kepada teman-teman jurnalis muda terutama itu untuk banyak belajar dan banyak bertanya dan banyak membaca. Jadi seorang wartawan itu sebenarnya dia dituntut untuk memahami segala hal dan
dia juga harus tahu segala aturan, segala informasi, dan informasi itu ketika dia dapat informasi jangan langsung percaya. Informasi itu harus ada cross check ya, cross check sehingga tidak langsung di ini. Dan sebenarnya kalau kita bicara berita hoax ini, saya di forum nasional juga pernah protes waktu itu. Ada pada saat kejadian pesawat Adam Ayat jatuh itu kan ada sejumlah media-media besar mengatakan bahwa di Indonesia ini sebuah pesawat jatuh 90 tewas 12 selamat. Ternyata berita itu dari hantu. Jadi ini juga jadi akibat dari kurang cross check dari teman-teman jurnalis, dan ini berbahaya. Berita hoax itu sebisa mungkin dihindari dan tidak boleh ada itu, karena ini selain merusak reputasi dia sebagai jurnalis juga bisa membuat petaka bagi orang yang lain.